Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, di dalam kondisi pandemi COVID-19 saat sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita masih selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor ini akan saya sampaikan masih berkisar tentang sistem rem. Tapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang sistem rem cakram ya. Kemarin kita sudah mengenal sistem rem tromol ya. Sekarang ini adalah sistem rem cakram, dimana di dalam sistem rem cakram ini banyak komponen-komponen yang harus kita kenal ya. Untuk itu saat sekarang ya, kita akan mengenal komponen-komponen dari sistem rem cakram ini. Baik, kita mulai saja ya, pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu sistem rem cakram. Dimana di dalam sistem rem cakram, sebagaimana pada sistem rem tromol ya, fungsinya itu sama, yaitu untuk menghentikan kendaraan atau memperlambat kendaraan. Dimana di dalam sistem rem cakram ini ada beberapa komponen yang perlu diketahui dan fungsi-fungsi dari komponen-komponen rem cakram tersebut ya. Yang pertama ya, ini adalah disc brake ya, rem cakram daripada rem, atau biasa kita kenal dengan piringan ya, piringan untuk rem ya. Apa fungsinya ya? Fungsi daripada disc brake atau disc ya, fungsinya adalah sebagai media yang akan bergesekan dengan komponen agar laju ban dapat melambat ya. Piringan rem berhubungan dengan roda ya. Artinya saat roda berputar, piringan juga ikut berputar ya. Dis ini menjadi komponen berputar yang akan bergesekan dengan kampas rem ya. Jadi dis rem ini dibikin ada ventilasi atau lubang-lubang ini. Ini bukan sekedar untuk estetika atau keindahan ya, tapi ini ada mengandung satu maksud. Ini adalah untuk membuang udara yang panas atau sebagai penahan panas ya. Karena piringan ini ya, ini nantinya akan bergesekan dengan kanvas rem ya, yang tentunya suatu benda kalau terjadi suatu gesekan itu akan timbul panas. Maka lubang-lubang inilah yang fungsinya adalah untuk mengurangi panas, sehingga mengurangi cepatnya keausan di dalam dis atau pada padnya atau kanvasnya. Oke, yang kedua ya, komponen yang kedua ini adalah kaliper ya, brake caliper. Nah, apa itu fungsinya? Fungsi daripada kaliper adalah untuk mengubah tekanan hidrolik menjadi gerak berupa tekanan ya. Jadi di dalam kaliper ini terdiri dari beberapa komponen
ya. Dan kanvas atau pad ini juga terletak di dalam kaliper ini. Ini kanvasnya ini. Ya. Jadi di sini ada piston dan lain sebagainya, ada di dalam. Ya. Ini. Itu komponen yang kedua dari sistem rem cakram, ya. Yang tentunya ini tidak ada pada rem tromol. Nah. Oke, masih brake caliper. Ini di dalam brake caliper ini ada beberapa komponen, ya. Yang pertama ini ada pad spring, ya. Jadi pad spring ini spring berarti spiral, ya. Pad ini adalah kanvas. Jadi dia itu sebagai penekan kanvas dan nanti akan mengembalikannya dengan cepat kanvasnya, ya. Jadi dengan adanya pad spring ini, kanvas itu akan kembali pada posisinya ketika handle rem kita lepas. Kalau tidak ada pad spring ini, maka pad itu akan tetap menjepit disk, ya, menjepit disk sehingga mengakibatkan posisi roda dalam kondisi tetap berhenti, ya, tidak bisa berputar karena ngerem, ya. Maka pad ini sangat penting, ya, sebagai dudukan daripada pad spring ini sebagai kedudukan dari pad, ya, untuk mengembalikan pad pada posisinya semula ketika handle rem itu kita lepas. Kemudian ada caliper bracket. Caliper bracket itu sebagai dudukan dari caliper, ya. Kemudian ada piston seal. Ya, jadi seal untuk piston, ya, seal supaya piston itu tidak terkena debu, ya. Kemudian ini piston, ya, dinamakan piston ini karena bentuknya silinder seperti bentuk daripada piston, ya. Kemudian ada dust seal, ya, ini masih berkaitan dengan seal, ya. Ini adalah untuk menahan supaya debu tidak masuk sampai kepada piston. Nah. Oke, selanjutnya adalah master rem. Apa fungsi daripada master rem? Master rem itu berfungsi membangkitkan tekanan hidrolik dan meneruskannya ke kaliper rem melalui selang rem. Dalam master rem terdapat piston-piston yang menekan minyak rem, pegas pengembali, dan tempat untuk menampung minyak rem atau reservoir. Ya. Kayak apa sih di dalamnya? Nah, ini bagian-bagian daripada master rem. Ya, jadi di dalam master rem juga ada piston. Ya, ini piston. Kemudian ada snap ring sebagai pengunci. Ya. Kemudian ada boot. Ya, seperti halnya tadi ada pin boot, ya. Kemudian di sini ada screw, brake light switch. Ini switch untuk backlight, ya. Brake light itu sebuah saklar
yang fungsinya untuk sebagai yang pertama sebagai switch rem ya. Jadi saklar rem, ketika handle rem kita tekan, maka lampu rem pada bagian belakang itu akan menyala. Di samping itu dia juga sebagai inhibitor switch ya, artinya dia itu berfungsi ketika motor itu akan di starter, maka handle rem itu harus kita tekan atau kita tarik ya. Ini khususnya untuk sepeda motor sistem V-Matic ya. Kemudian ini ada reservoir coil cover ya, reservoir cover ya, ini penutupnya. Nah, reservoirnya ini ya sebagai penampung minyak rem ya, master silindernya ini ya. Kemudian di atasnya ini ada diafragma ya, diafragma. Kemudian ada set plate ya. Ini jadi ada untuk penutup untuk diafragma sebelum ditutup dengan reservoir cover ya. Kemudian ada spring ya, spiral. Ini adalah untuk mengembalikan kedudukan handle secara cepat ya, ketika handle rem itu kita lepas ya, sehingga kalau spring ini lemah, handle itu bisa tidak mau kembali pada posisinya ya. Kemudian di sini ada piston yang nanti menekan ini ya, menekan spring. Kemudian ada snap ring ya, ini untuk mengunci supaya spring dan pistonnya itu tidak keluar. Nah, ini ditahan oleh snap ring. Kemudian ditutup lagi dengan boot. Nah, ini bagian-bagian dari master rem ya. Jadi ini sebagai penampung ya, penampung untuk minyak rem, karena di sini ada reservoir ya. Reservoir itu adalah penampung. Oke, komponen yang berikutnya ini adalah kabel ya, atau selang ya, selang daripada rem ya. Jadi di sini adalah sebagai tempat mengalirnya minyak rem dari master silinder ke kaliper ya. Selang rem ini pada umumnya terbuat dari karet yang dapat menahan tekanan dan suhu minyak rem yang tinggi ya. Jadi selang rem ini ya sama seperti kabel, cuma di dalamnya bukan berisi kawat sebagaimana rem biasa yang rem tromol ya, tapi di dalamnya nanti diisi cairan atau fluida ya, yang kita sebut dengan minyak rem ya. Ini ya, jadi di dalamnya itu terdapat cairan minyak rem ya. Ini jadi minyak rem ini akan mengalir ketika handle rem kita tekan ya. Kemudian dari master silinder atau master rem itu mengalirkan sebuah atau minyak rem ya, sebuah minyak rem dialirkan melalui selang rem ini, kemudian diteruskan kepada kaliper. Oke ya. Selanjutnya komponen yang berikutnya ini adalah pad atau kanvas rem ya. Pad atau kanvas rem ini berfungsi untuk menekan piringan cakram sehingga terjadi proses pengereman karena terjadi gaya gesek ya.
Gaya gesek apa? Gaya gesek antara pad dengan disk. Ya, jadi ini pad ini akan menjepit. Ya, pad itu akan menjepit disk. Jadi kalau pada rem tromol, padnya atau cakramnya itu membuka seperti ini. Ya, ini tromolnya, ini tromol ya, misalnya ini yang ini tromol, ini kanvas, ini akan menjepit merenggang ke sana. Tapi kalau rem cakram itu berbeda. Ini disknya, ini padnya langsung jepit kayak gini. Nah, sehingga ini akan berhenti ya, jadi tidak bisa bergerak ya, disknya tidak bisa berputar ya. Ini ya, jadi pergerakan dari piringan atau disk pergerakan dari pad ya, maksudnya pad atau kanvas ya, ini karena ada dorongan piston ya. Piston itu akan mendorong, dan piston didorong oleh cairan yang ada pada selang tadi ya. Jadi dari minyak itu akan mendorong pad ya, sehingga dari piston itu akan mendorong pad, pad itu akan menjepit dan atau bergesekan dengan disk ya. Ini. Oke, berikutnya ya, tentunya semuanya sudah tahu ini adalah minyak rem ya. Minyak rem ada beberapa ya, minyak rem ada yang dot 4, ada yang dot 5, ada yang dot 5,1 ya. Tapi biasanya pada sepeda motor ya, itu kalau enggak dot 3 ya dot 4 ya. Ini apa fungsinya ya? Minyak rem itu digunakan sebagai penerus gaya tekan rem dari master rem ke kaliper ya. Minyak rem yang dipakai harus mempunyai titik didih yang tinggi agar tidak terjadi buih saat pengereman ya. Jadi ini khusus ya, minyak ini khusus karena memang sudah dibuat secara khusus dengan mempunyai titik didih yang tinggi, sehingga tidak terjadi buih ya, busa-busa di dalam baik itu pada master rem atau mungkin pada selang ya. Ini khususnya pada saat pengereman. Nah, makanya dibuat dengan menggunakan titik didih yang tinggi ya, supaya tidak terjadi buih ya. Ini, dan harus diupayakan tidak ada udara di dalam selang ya. Jadi harus mampat ya, selang itu harus mampat tanpa ada udara di dalam selang tersebut ya. Karena kalau ada udara maka pengereman itu tidak akan pakem ya. Ini ya sangat berbahaya. Oke ya, itu pembelajaran pada hari ini. Ini kita hanya bahas tentang komponen dan fungsinya dari sistem rem cakram ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya jelaskan bagaimana sistem kerja daripada rem cakram ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan yang lain tentang sistem rem. Saya kira itu saja. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.